Hello everyone, let me introduce myself. My name is Anggun Chayani. I'm from the Faculty Economics and Business and the Guide Management 2 program. My NPM is 244110119. Pada kali ini saya akan membahas tentang pengantar ilmu ekonomi mikro, yaitu tentang berpikir seperti seorang ekonom. Asumsi dan model. Asumsi menyederhanakan dunia yang kompleks, membuatnya lebih mudah dipahami. Contohnya, untuk mempelajari perdagangan internasional, asumsikan ada 2 negara dan 2 barang. Tidak realistis, tetapi mudah dipelajari dan memberikan wawasan bermanfaat tentang dunia nyata. Model representasi yang sangat disederhanakan dari realitas yang lebih rumit. Para ekonom menggunakan model untuk mempelajari isu-isu ekonomi. Model pertama, diagram aliran sirkuler. Diagram aliran sirkuler yaitu model visual ekonomi menunjukkan bagaimana dolar mengalir melalui pasar, diantaranya rumah tangga dan perusahaan. Dan aktor itu menjadi 2, yang pertama rumah tangga, yang kedua perusahaan. Dan pasar pun terbagi menjadi 2, yang pertama pasar barang dan jasa, yang kedua pasar untuk faktor produksi. Diagram aliran sirkuler ada 2 faktor. Yang pertama rumah tangga, yaitu memiliki faktor-faktor produksi, menjual atau menyewakan ke perusahaan untuk mendapatkan pendapatan, membeli dan mengonsumsi barang dan jasa. Yang kedua, perusahaan, yaitu membeli atau menyewa faktor produksi, menggunakan untuk memproduksi barang dan jasa, menjual barang dan jasa. Faktor produksi. Faktor produksi yaitu sumber daya yang digunakan perekonomian untuk menghasilkan harga dan jasa, termasuk tenaga kerja, tanah, modal atau bangunan dan mesin yang digunakan dalam produksi. Model kedua yaitu batas kemungkinan produksi. Batas kemungkinan produksi atau PPF yaitu grafik yang menunjukkan kombinasi 2 barang yang mungkin dapat diproduksi oleh perekonomian dengan sumber daya dan teknologi yang tersedia. Ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro studi tentang bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar. Sedangkan ekonomi mikro yaitu makroekonomi adalah studi tentang fenomena ekonomi secara keseluruhan, termasuk inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi kesimpulannya yaitu kedua cabang ilmu ekonomi ini saling terkait erat, namun berbeda dan keduanya membahas pertanyaan yang berbeda. The Economist sebagai penasihat kebijakan. Yang pertama, sebagai ilmuwan, ekonom membuat pernyataan positif yang mencoba menggambarkan dunia sebagaimana adanya. Yang kedua, bagaimana penasihat kebijakan, ekonom membuat pernyataan normatif yang mencoba untuk menentukan bagaimana dunia seharusnya. Nah, yang ketiga, pernyataan positif dapat dikonfirmasi atau disangkal, pernyataan normatif tidak. Yang keempat, pemerintah memperkerjakan banyak ekonom untuk memberikan nasihat kebijakan. Misalnya, seperti Presiden Amerika Serikat memiliki penasihat ekonomi yang diketahui oleh penulis buku teks ini dari tahun 2023 hingga 2025. Ekonom sebagai ilmuwan. Ekonom memainkan 2 peran. Yang pertama, ilmuwan, yaitu mencoba menjelaskan dunia. Yang kedua, penasihat kebijakan, yaitu mencoba memperbaikinya. Pada yang pertama, para ekonom menggunakan metode ilmiah, pengembangan dan pengujian teori yang tidak memihak tentang cara kerja dunia. Mengapa para ekonom berbeda pendapat? Karena yang pertama, mereka terkadang tidak sependapat tentang validitas teori positif alternatif tentang dunia. Yang kedua, karena mereka mungkin mempunyai nilai-nilai yang berbeda, dan oleh karena itu pandangan normatif yang berbeda tentang kebijakan apa yang seharusnya ingin dicapai. Yang ketiga,
Namun ada banyak proposisi yang disetujui oleh sebagian besar ekonom. Jadi kesimpulan pembahasan ini yang pertama, sebagai ilmuwan ekonom mencoba menjelaskan dunia menggunakan model dengan asumsi yang tepat. Yang kedua, dua model sederhana adalah diagram aliran sirkular dan batas kemungkinan produksi. Yang ketiga, ilmu ekonomi mikro mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan dan interaksi mereka di pasar. Sedangkan ilmu ekonomi makro mempelajari perekonomian secara keseluruhan. Sebagai penasihat kebijakan, ekonom menawarkan nasihat tentang cara memperbaiki dunia. Okay, this is all I can say. I hope it is useful. If there are any mistakes, I apologize.